Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura Ulfazal Sabila. Saya dari kelas PS 1 akan menjelaskan buku yang berjudul Keniscayaan Hari Akhir pada bab kematian. Saya di sini bertugas untuk memenuhi tugas mata kuliah studi Quran dan hadis Tarbawi. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu tentang kematian. Kematian sendiri menurut bahasa dari artinya yaitu dari kata mati, yang berarti hilang nyawa. Kemudian kematian itu sendiri berarti perihal mati. Dalam ensiklopedia Islam dikatakan mati berasal dari bahasa Arab yaitu maut, yang berarti terpisahnya roh dan zat fisik dari fisik, jiwa dan badan seseorang, atau yang gaib dari yang nyata. Dalam konsep Islam, maut adalah pasangan peristiwa hayat atau hidup. Pasangan peristiwa ini pasti dialami oleh setiap manusia dan makhluk lain serta merupakan peristiwa yang diciptakan Allah untuk manusia sebagai alat pengecekan mana di antara mereka yang lebih baik amalannya, sebagai firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat 2 yang memiliki arti yaitu yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha perkasa lagi Maha pengampun. Dalam arti kedokteran, kematian sendiri yaitu berhentinya atau semua fungsi alat vital tubuh yang permanen seperti jantung dan otak. Secara populer, kematian dipahami sebagai ketiadaan hidup yang berlangsung hanya satu kali. Sementara itu, dalam pandangan Al-Quran, kematian sendiri tidak hanya terjadi satu kali tetapi dua kali, seperti firman Allah pada surat Ghafir ayat 11 yang berisi, "Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami dua kali dan telah menghidupkan kami dua kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami, maka adakan jalan bagi kami untuk keluar dari neraka." Berdasarkan ayat di atas, kematian oleh sebagian ulama itu didefinisikan sebagai ketiadaan hidup atau antonim dari hidup, yaitu mati. Kematian pertama dialami manusia sebelum kelahiran atau saat sebelum Allah meniupkan ruh kehidupan kepadanya, sedangkan kematian kedua saat manusia meninggalkan dunia yang fana ini. Kehidupan pertama ada pada saat manusia menarik dan menghembuskan nafas di dunia, sedangkan kehidupan kedua terjadi saat manusia berada di alam barzah atau kelak ketika manusia hidup di akhirat. Menurut Ar-Raghib, yaitu bertingkat, seperti sesuai dengan tingkat kehidupan manusia. Pertama, kematian adalah ketiadaan daya yang menumbuhkan dan mengembangkan seperti yang terjadi pada tanaman. Kedua, kematian adalah ketiadaan daya fisik. Ketiga, kematian adalah ketiadaan daya berpikir, dan yakni ketidakmampuan berpikir atau bodoh. Keempat, kematian dipahami sebagai kesedihan yang menghancurkan kehidupan. Kelima, kematian adalah tidur yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu tidur yang ringan dan tidur yang berat. Tidur yang berat adalah perpisahan roh dari tubuh. Kematian ini adalah keluarnya roh dari tubuh dan bukan kehidupan dan bukan ketiadaan hidup semata-mata. Ruh itu bermigrasi dari tubuh ke alam barzah. Roh manusia tetap hidup di alam barzah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 169 sampai 171. Dalam firman Allah yang dimaksudkan yaitu berisi, "Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup, berada di sisi Tuhannya dan mendapat rezeki. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan oleh Allah kepadanya dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal
tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati, mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah. Kematian itu juga bukan berarti kemusnahan, seperti yang diyakini oleh orang-orang musyrik di Mekah yang menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sombong. Dan mereka berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh ini? Kemudian, ketika orang-orang musyrik Mekah yang tidak percaya adanya kehidupan sudah mati, mereka tewas pada perang Badar dan telah dikuburkan dalam satu perigi. Nabiullah alaihi wasallam bertanya kepada mereka, wahai penghuni perigi, dan Nabi menyebutkan, wahai Utbah bin Robi'ah, Syaibah bin Robi'ah, Umayyah bin Khalaf, wahai Abu Jahal bin Hisham, seterusnya beliau menyebut nama-nama mereka yang dikuburkan dalam satu perigi, satu persatu. Wahai penghuni perigi, adakah kamu telah menemukan apa yang dijanjikan Tuhanmu itu benar-benar ada? Aku telah mendapati apa yang dijanjikan Tuhanku. Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengapa Anda berbicara dengan orang yang telah tewas? Tanya para sahabat. Rasul menjawab, kamu sekalian tidak lebih mendengar daripada mereka tentang apa yang kukatakan. Tapi, mereka tidak dapat menjawabku. Dan pada hakikatnya, maut adalah akhir dari kehidupan dan sekaligus awal dari kehidupan yang baru. Jadi, maut bukanlah kesudahan, atau kehancuran, atau juga kemusnahan. Maut itu adalah suatu peralihan dari suatu dunia ke dunia yang lain, atau dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Tempat kehidupan manusia akan berlanjut. Karena itu, manusia yang ingkar akan memiliki kehidupan di akhirat, merasa takut akan maut dan membenci maut akibat perbuatan buruk mereka di dunia. Namun, bagi orang-orang beriman secara benar, maut merupakan harapan indah untuk memulai hidup yang baru, hidup yang hakiki, hidup yang lebih abadi. Para ulama menegaskan bahwa walaupun maut berarti ketiadaan, bukan berarti tidak ada lagi eksistensi dan wujud manusia sesudah mengalami kematian. Setelah maut, masih ada kehidupan baru bagi manusia. Sebagaimana halnya sebelum kehadiran makhluk di pentas bumi ini, ia pernah mengalami ketiadaan. Yang selanjutnya yaitu sehubungan dengan masalah ini, Allah itu pernah berfirman pada surat Al-Insan ayat 1 yang berisi, bukankah pernah datang kepada waktu dari masa ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut maut disebut sebagai awal kehidupan atau kehidupan baru. Karena pada dasarnya maut hanya terjadi pada badan tetapi roh atau jiwa manusia. Akan tetapi maut itu akan tetap hidup dan punyai suatu kedudukan hayati dalam suatu cakrawala yang lebih tinggi daripada unsur jasad dan material. Dan setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kematian pasti datang dengan saat yang telah ditentukan oleh Allah. Jika maut atau kematian maka datang sebagai firman Allah antara lain sebagai berikut, surat Yunus ayat 49. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Bagi setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesuatu kematian tersebut. Adapun cara menghadapi kematian. Kematian itu tidak senyaman tidur. Ada faktor-faktor yang berdampak terhadap yang mengalaminya. Di samping itu, kematian adalah pemisahan nafs dengan badan secara sempurna. Sedang tidur adalah pemisahan sementara lagi tidak sempurna. Tidak mustahil pemisahan sempurna mengakibatkan sesuatu yang tidak nyaman. Inilah yang diistilahkan oleh Al-Quran dan Sunnah dengan sakaratul maut. Sakarat terambil dari kata sakara, yang dari segi bahasa pada mulanya berarti menutup. Seorang yang mabuk ditunjuk dengan kata sakran karena akalnya tertutup, tapi tidak dapat menyadari ucapan dan tingkah lakunya. Dari sini sakaratul maut dipahami para ulama
ada dalam arti kesulitan dan perih yang dialami seseorang beberapa saat sebelum rohnya meninggalkan badan. Masalah sakaratul maut ini disebutkan dalam Al-Quran sebagai berikut. Surat Al-Kahf ayat 19 yang berisi, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Sekian itu yang dapat saya sampaikan pada penjelasan materi kematian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.